Halo kawan, jumpa lagi dengan saya di Cuka Cerita. Di video kali ini saya akan merangkum film Guardian of the Galaxy. Ini adalah film pahlawan super Amerika Serikat yang diadaptasi dari kelompok pahlawan super. Guardian of the Galaxy adalah terbitan dari Marvel Comics. Film ini juga disutradarai oleh James Gunn dan ditulis bersama Nicole Perlman. Film ini juga dibintangi oleh beberapa aktor dan aktris seperti Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Vin Diesel, Sean Gunn, Bradley Cooper, Lee Pace, Karen Gillan, Jimon Honsu, Michael Rooker, dan masih banyak lagi yang lainnya. Guardian of the Galaxy terdiri dari 5 sosok superhero dan uniknya superhero di sini adalah berlatar belakang kriminal semua. Berbeda dengan kebanyakan superhero lainnya yang berlatar belakang baik-baik saja. Yang pertama yaitu Peter Quill. Dia mempunyai sebutan Star-Lord, adalah manusia berdarah campuran di mana ayahnya adalah berasal dari planet lain dan ibunya sendiri adalah berasal dari bumi. Pekerjaannya sebagai pencuri benda-benda antik dan selanjutnya dijual kepada kolektor. Gamora adalah gadis berkulit hijau yang berasal dari suku Zen Wooberry yang telah dimusnahkan oleh Thanos dan sekaligus mengadopsinya sebagai pembunuh. Dan Drax adalah seorang berbadan kekar yang penuh tato dan badannya. Keluarganya dibunuh oleh Ronan, kaki tangan Thanos. Dia bergabung dengan kelompok ini saat tinggal di penjara. Dan Groot adalah manusia tumbuhan yang berasal dari planet Talochnia dan berpasangan dengan Rocket yang merupakan seekor rakun atau sejenis musang yang dapat berbicara dan cerdas serta pandai menggunakan senjata. Keduanya berprofesi sebagai pencuri. Daripada penasaran, yuk kita lanjut ke videonya. Namun seperti biasa, sebelum mulai, klik subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya. Pikachu? Di awal film, Peter Quill kecil sedang duduk di ruang tunggu rumah sakit sambil mendengarkan rekaman campur sari di Walkman-nya. Dan saat kakeknya keluar, dia mengajak Quill untuk menemui ibunya yang sedang sekarat, sehingga dia bisa mengucapkan selamat tinggal kepada ibunya. Ibunya yang sekarat memberinya hadiah dan mengatakan kepada Quill bahwa dia sangat mirip seperti ayahnya. Ibu Quill ingin memegang tangannya, tapi dia terlalu takut untuk menatap ibunya yang sedang sekarat. Dan saat ibunya meninggal, Peter berlari keluar rumah sakit dan dia pun diculik oleh pesawat luar angkasa. "26 tahun kemudian di planet Morak, seorang pria gagah yang konyol, suka mendengarkan musik dan menari yaitu Peter Quill dewasa sedang melakukan pencarian dan akan mencuri orb yaitu bola misterius. Quill berhasil menemukannya, namun saat itu pula bukan hanya dia yang sedang mencari bola misterius tersebut. Korat yaitu anak buah dari Ronan yaitu dari planet Ki dan kaki tangannya juga sedang mencari bola tersebut. Korat dan pasukannya berhasil menemukan Quill. Namun dengan alat yang canggih, Quill berhasil melawan dan terjadilah baku tembak. Quill pun berhasil lolos dari Korat dan anak buahnya. Dia pun kembali ke kapalnya. Saat di dalam kapal, rekan atau mentornya yaitu Yondu menelpon dan memintanya untuk memberinya bola yang telah Quill curi dari planet Morak. Namun Quill memutuskan akan menjualnya sendiri. Dan di kapal perang Kree yaitu Dark Aster, Korat melapor kepada Ronan
bahwa dia gagal mendapatkan orb, dan orb itu ada di tangan Quill. Ronan mengirim Nebula untuk mengejarnya, tetapi sebelum dia pergi, Gamora menawarkan diri untuk pergi menangkap Quill dan mengambil orb tanpa kegagalan. Dan Ronan pun mempercayakan tugas itu kepada Gamora, karena Gamora memang tidak pernah gagal dalam bertugas. Di planet Sander, Quill membawa orb itu ke pembeli yang bernama Broker. Yaudah. Dia akan menjual the orb itu kepada Broker. Namun saat Quill menjelaskan bahwa saat dia mengambil orb itu, dia terjadi pertempuran dengan anak buah Ronan. Dan saat mendengar nama Ronan, Broker tiba-tiba tidak ingin berurusan dengannya dan mengusir Peter Quill dari tokonya. Dan di luar toko, Gamora sedang mengincar Quill dan mencoba mengambil sendiri orb itu. Dan di dekat Quill ada Rocket dan Groot. Melihat ada hadiah di kepala Quill, jadi mereka bergabung dalam pertempuran. Quit smiling. You got it. I live for this. This is gonna hurt. Tidak lama kemudian mereka semua ditangkap oleh Nova Hakyu dan dikirim ke penjara luar angkasa bernama The Kill. Gamora, surgically the adopted daughter of the Mad sent her and her sister Nebula out to roam free. Calls itself Rocket. Cybernetic experiments on a lower life. They call it Groot recently as 89P13's. Peter Jason from youth by a band of mercenaries called the Ranta. Oh, I'm sorry. What a bunch of a-holes, all fought the kill. I guess most. Saat sampai di penjara, hampir semua orang di penjara ingin membunuh Gamora karena dia adalah putri Thanos. Dan terlihat seorang yang penuh tato yang bernama Drax memiliki dendam pribadi terhadapnya karena Ronan membunuh istri dan putrinya. Jadi dia ingin membalas dendam dengan mengambil nyawa salah satu anggota keluarganya sebagai ganti. Gamora menjelaskan bahwa dia juga melawan Ronan dan berencana untuk melewatinya. Namun Drax tidak percaya dan tetap ingin membunuhnya. Namun Quill turun tangan dan membantu berdebat demi kebaikan Gamora. Dan akhirnya Drax pun setuju. Di Sanctuary, Ronan melapor kepada Thanos bahwa Gamora adalah pengkhianat. Thanos menyuruhnya untuk mendapatkan orb sebagai perjanjian planet Kree. Dan Thanos juga menjelaskan bahwa Gamora adalah putri kesayangannya. Hal itu yang membuat marah Nebula. Di sisi lain, Gamora memiliki rencana untuk menjual orb tersebut kepada orang lain. Quill, Rocket, dan Groot setuju untuk membantu dan membagi hadiahnya. Dan Rocket juga punya rencana untuk kabur dari penjara. Dia membutuhkan salah satu perangkat pergelangan tangan penjaga, kaki palsu narapidana, dan baterai dari tiang tinggi di penjara. Saat dia menjelaskan bahwa sangat penting untuk membawa baterai terakhir, Groot mengambilnya terlebih dahulu dan alarm pun bunyi. Dan drone keamanan terbang masuk. Cell or we will open fire. Return to your sleeping areas. These things without my stuff! Fire on my command! You need
Gamora pergi untuk mengambil perangkat pergelangan tangan, dan saat itu pula Quill menegosiasikan kaki tahanan, dan Drax memutuskan untuk ikut melarikan diri karena menyadari bahwa pada akhirnya Ronan akan mengejar Gamora dan kemudian dia dapat membunuh Ronan sendiri. Setiap orang mendapatkan barang-barang yang mereka butuhkan, dan sampai ke pos penjaga dekat puncak penjara, Rocket terkejut bahwa Quill benar-benar mendapatkan kaki tersebut dan mengatakan bahwa itu hanyalah candaan. I thought it'd be funny. Wasn't funny? I had to transfer him 30,000 years. Rocket dengan keahliannya memasang barang-barang itu untuk mematikan gravitasi di penjara dan menggunakan drone keamanan sebagai jet untuk menerbangkan pos penjaga keluar dari penjara. Mereka kabur, tetapi Quill kembali dan mengambil Walkman dari salah satu penjaga dan memukulnya. Semua orang di kapal Quill mengenal satu sama lain dengan lebih baik. Sebelumnya mereka sama sekali tidak menyukai satu sama lain, dan pada saat itu pula mereka tiba di planet Nowhere untuk bertemu dengan Kolektor. Sementara mereka menunggu pengangkatan mereka, Drax, Rocket, dan Groot mabuk dan berjudi. Gamora dan Quill terikat melalui musik. Quill menjelaskan bahwa ibunya membuatkan dia rekaman campuran lagu favoritnya. Hal itulah yang membuat Quill dan Gamora menjadi lebih dekat karena musik. Drax, Rocket, dan Groot terlibat perkelahian besar. Drax menganggap Groot bodoh dan Rocket bosan dengan orang-orang yang memanggilnya hewan pengerat. Asisten Kolektor menjemput Quill dan Gamora dan mereka semua pergi menemuinya. Drax pun pergi sendiri dan menelpon seseorang yaitu Ronan untuk mengajaknya Baywan. Kolektor membuka orb untuk mengungkapkan dan menjelaskan bahwa di dalam orb itu adalah Infinity Stone. Batu yang sangat kuat dan bisa meledakkan apapun ataupun bisa menghancurkan planet. Namun asisten Kolektor muak dengannya dan mengambil batu itu untuk menghancurkannya. Namun dia dan segala sesuatu di daerah itu meledak. Quill dan Gamora memutuskan untuk menaruhnya di tempat teraman yaitu di Nova. Namun Ronan dan krunya berhasil menemukan mereka karena panggilan yang dilakukan oleh Drax. Drax yang sangat dendam dengan Ronan pun nekat untuk menghadapi Ronan. Sedangkan anak buah Ronan termasuk Nebula mengejar mereka semua. Gamora, Rocket, dan Quill lepas landas dengan kapal penambangan kecil. Nebula dan beberapa pengikutnya mengejar mereka semua. Drax mencoba untuk melawan Ronan, tetapi Drax bukan tandingan Ronan dan dia pun dikalahkan oleh Ronan. Ronan mengatakan dia bahkan tidak ingat pernah membunuh keluarganya. Dia juga tidak akan ingat bahwa dia akan membunuh Drax. Nebula mengejar kapal Gamora di atas atmosfer dan meledakkannya. Dan Nebula juga mendapatkan Infinity Stone dan meninggalkan Gamora melayang di angkasa untuk mati. Quill memanggil Yondu untuk memberitahunya di mana dia berada. Lalu Quill keluar dari kapalnya dan memberikan Gamora topengnya untuk membuatnya tetap hidup. In seconds. Yondu pun berhasil menyelamatkan Quill dan Gamora tepat sebelum mereka mati. Disinilah kami melihat bahwa itu adalah kapal yang sama yang telah menculik Quill saat masih kecil. Dan di dalam Dark Aster, Ronan memberitahu Thanos bahwa dia memutuskan untuk menghentikannya dari kesepakatan dan akan menghancurkan Xander sendiri. Ronan juga menggunakan Infinity Stone dan hal itu membuat Thanos sangat marah. Yondu akan membunuh Quill karena mengkhianatinya, tetapi tidak ketika Quill mengatakan bahwa dia memiliki rencana untuk mendapatkan kembali orb tersebut.
dan Yondu pun akhirnya tidak jadi membunuhnya. Di atas Milano, Guardian bertanya apakah dia benar-benar punya rencana atau berbohong. Dia bilang dia sudah memulai sebuah rencana. Will menunjukkan bahwa mereka sudah kehilangan begitu banyak, bahwa pada saat ini mereka tidak akan rugi. Bersama-sama mereka membentuk rencana untuk menghentikan Ronan dan menjaga galaksi. Quill memperingatkan Nova Hakyu di Sunder bahwa Ronan akan datang untuk menghancurkan mereka dan mereka harus bersiap-siap untuk menghadapinya. They appear to be Ravagers. Rocket membuat lubang di Dark Aster lalu membantu Yondu dan anak buahnya mempertahankan Sunder dari kapal tempur Ronan. Yondu ditembak jatuh dan menggunakan senjata panahnya untuk menghabisi seluruh peleton preman. Enough nonsense, Ravager! Di Dark Aster, Gamora dan Nebula bertengkar hebat, sementara Drax, Quill, dan Groot pergi ke jembatan kapal. Kapal Nova membentuk jaring raksasa dan memperlambat turunnya Dark Aster. Locked in! Namun Gamora akhirnya mengalahkan Nebula dan Nebula menjatuhkan dirinya sendiri dari kapal Dark Aster dan mendarat di kapal Ravager dan berhasil merebut kapal dari Ravager. Ronan memerintahkan kapalnya untuk menghantamkan ke Sunder. Rocket dan Yondu menembak jatuh sebanyak mungkin kapal dari anak buah Ronan. Semua orang berhasil mencapai jembatan untuk melawan Ronan. Sekali lagi dia terlalu kuat untuk mereka, tetapi Quill berhasil menembakkannya dengan meriam super roket. Namun tembakan itu tidak mempan terhadap Ronan. Dan pada saat itu pula roket tiba dengan pesawatnya dan menabrak Ronan, dan nampaknya hal itu telah menghancurkan Ronan. Seluruh kapal jatuh ke arah Sunder, namun Groot membentuk sarang raksasa untuk melindungi teman-temannya dari kematian. Rocket pun kesal dan sedih karena dia tahu yang dilakukan Groot akan berakhir dengan kematiannya. Groot yang sampai saat ini hanya mengatakan I'm Groot menjawab dengan We are Groot. Kapal itu jatuh, semua orang kecuali Groot baik-baik saja. Groot adalah tumbukan ranting berserakan. Ini belum berakhir karena Ronan masih baik-baik saja. Dia dengan sinis menyebut Quill dan krunya sebagai penjaga galaksi. Quill berdiri di hadapannya dan memulai menyanyikan lagu Oh Child. Ronin bertanya apa yang dilakukan dia, dan dia pun menjawab mengganggu Anda. Saat Drax Rocket menembak Ronan lagi, Quill mengambil batu keabadian dari Ronan dan hal itu bisa membunuh Quill. Tapi Gamora menyuruhnya untuk memegang tangannya. Dia mengikat kembali ketika dia tidak memiliki keberanian untuk meraih tangan ibunya. Jadi dia meraih tangan ibunya. Drax dan Rocket menangkapnya juga dengan kekuatan darinya tersebar di antara mereka berempat. Hal itu pula yang membuat Ronan terbunuh. You're mortal! yourself, bitch. Yondu pun muncul dan meminta batu itu sesuai kesepakatan aslinya dengan Quill. Quill memberinya orb dan saat Yondu dan anak buahnya lepas landas,
Salah satu dari mereka mencatat bahwa dia menyukai Quill dan mereka senang mereka tidak membawanya kembali ke ayahnya seperti yang seharusnya mereka lakukan. Gamora kesal karena Quill menyerahkan batu itu, tetapi dia mengungkapkan bahwa dia masih memiliki Orc dengan batu itu. Di Nova Q, Quill mengetahui bahwa dia hanyalah separuh manusia dan separuh lainnya alien. Dan di sisi lain, Yondu membuka Orc-nya dan melihat Quill menipunya. Di dalamnya ada boneka troll. Quill akhirnya membuka hadiah yang diberikan ibunya saat masih kecil. Dan ini adalah rekaman campuran luar biasa kedua. Dia bertanya pada Guardian kemana mereka akan pergi. Gamora berkata, kamulah yang memimpin Star-Lord. Dia bertanya apakah mereka menginginkan sesuatu yang lebih baik atau sesuatu yang buruk. Lalu memutuskan keduanya. Dan Rocket memegang Groot kecil yang ditanam di dalam pot. Dalam adegan kredit, Groot yang sedikit lebih besar menari dalam pot mengikuti musik Quill, tetapi berhenti saat Drax menatapnya. Dan di adegan kredit lainnya, Kolektor sedang duduk di reruntuhan. Kolektor sedang dijilati wajahnya oleh anjing Rusia. Dan adegan beralih ke Howard si bebek duduk di samping kandang yang rusak dan sedang minum juga. Begitulah alur cerita film Guardian of the Galaxy. Seperti biasa, quotes untuk film ini adalah berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepi pantai. Jika kalian suka video ini, klik like and subscribe. Bye.